Boker bertemu dengan Andi di jalan untuk memberitahunya tentang kemungkinan pekerjaan yang mereka miliki di Sudan Selatan untuk menyelamatkan Sandera. Dia mengatakan kepadanya bahwa James Copley, mantan anggota CIA, adalah pekerja lepas pekerjaan semacam ini sekarang dan ingin mereka melakukannya. Andi tidak ingin mengambil pekerjaan itu, dia yakin dunia tidak layak diselamatkan lagi, tetapi Boker meyakinkannya untuk setidaknya kembali ke hotel dan berbicara dengan Nikki dan Yo tentang hal itu. Di hotel, mereka semua saling menyapa dengan hangat, sudah lama tidak bertemu. Awak kapal lainnya tampaknya bersedia menerima pekerjaan itu, tetapi Andi masih ragu-ragu. Dia tidak mempercayai Copley. Mereka meyakinkannya untuk pergi dengan Boker untuk bertemu dengannya hanya untuk melihat apa yang dia katakan dan dia setuju. Sementara Andi dan Boker duduk di meja luar dekat kafe, Nikki dan Yo mengawasi dari jendela hotel untuk memastikan tidak ada yang salah. Copley menjelaskan situasinya kepada mereka dan bagaimana mereka dapat membantu membuat perbedaan. Andi enggan, tetapi mengambil pekerjaan itu. Dia bertanya kepada Copley mengapa dia meninggalkan CIA dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia memutuskan untuk beristirahat ketika istrinya sakit, tetapi ketika dia meninggal, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk kembali. Para kru mengambil helikopter ke Sudan Selatan di mana mereka mengintai situasi penyanderaan. Begitu malam tiba, mereka diam-diam mengeksekusi para penjaga dan masuk ke dalam. Setelah di bunker, mereka menyadari bahwa tidak ada Sandera. Ada kamera di langit-langit dan Andi menyadari bahwa mereka telah dipasang. Puluhan personel militer memasuki ruangan dan mulai menurunkan senjata mereka pada keempatnya. Mereka jatuh ke tanah, darah menggenang di sekitar mereka. Para prajurit membalikkan punggung mereka begitu mereka mengira mereka sudah mati, tetapi tubuh mereka mulai pulih dengan cepat dan mengeluarkan peluru. Mereka bangkit dari tanah dan membunuh para prajurit, semua ini disaksikan oleh Copley. Mereka mengubur pakaian berdarah mereka di pasir dan naik kereta. Di dalam, mereka mendiskusikan pilihan mereka. Andi mengatakan bahwa mereka harus menemukan Copley dan membunuhnya karena dia memiliki bukti bahwa mereka hidup kembali. Di Afghanistan, Niles adalah seorang prajurit di pasukan Amerika. Dia dikirim pada pekerjaan untuk memeriksa sekelompok wanita yang mereka pikir mungkin disandera oleh musuh. Ketika dia menghadapi para wanita, mereka diam-diam mengarahkannya ke arah pria itu, dan dia memasuki gedung untuk membunuhnya. Dia menembaknya di dada dan ketika dia pergi untuk memeriksa tubuhnya, pria itu mengiris tenggorokannya. Temannya memeluknya saat dia meninggal. Di kereta, para kru bermimpi tentang Niles terbunuh, dan di tenda medis di Afghanistan, Niles bermimpi tentang kru di kereta. Para kru menyadari bahwa mimpi itu berarti ada salah satu dari mereka. Ini membuat Andi frustrasi karena dia ingin mengikat sesuatu dengan Copley dan bersembunyi. Kru lainnya meyakinkannya bahwa mereka perlu menemukan Niles dan membawanya masuk. Dia bilang dia akan melakukannya sendiri, dan dia akan menemui mereka di Paris. Mereka ditugaskan untuk melacak Copley. Niles menyadari teman-temannya semua waspada padanya ketika mereka datang untuk memeriksanya dan dia bahkan tidak memiliki bekas luka dari cedera. Insiden itu dilaporkan, dan Niles diberitahu bahwa dia akan dikirim ke Jerman untuk pengujian lebih lanjut. Dia pergi ke tendanya untuk menemukan bahwa teman-temannya sudah mengemasi barang-barangnya. Di Inggris, Merrick memberikan presentasi kepada ratusan kemungkinan donor untuk penelitian sel punca. Dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki teknologi untuk mencari cara mengakhiri penyakit manusia dan memperpanjang umur manusia, yang dia butuhkan hanyalah investasi. Setelah itu, Merrick bertemu dengan Copley dan beberapa timnya dan membahas Andi dan krunya. Copley menunjukkan kepadanya rekaman yang dia bisa dapatkan dari mereka yang hidup kembali, tetapi Merrick tidak puas. Dia mengatakan dia membutuhkan bukti kuat karena orang hanya akan mengira video itu telah diedit. Dia ingin Copley menangkap mereka dan membawa mereka kepadanya. Sementara Niles menunggu helikopter menjemputnya untuk membawanya ke Jerman, Andi mengganggu dan menculiknya. Dia terbangun di bagasi kendaraan tentara yang dikendarai Andi dan segera mencoba melarikan diri. Dia menendang bagian belakang dan jatuh ke tanah tetapi Andi berhenti mengemudi untuk menjemputnya. Ketika Niles mencoba melarikan diri, Andi menembaknya di belakang kepala. Dia menunggu Niles hidup kembali, dan ketika dia melakukannya, Andi mengatakan kepadanya bahwa jika dia menginginkan jawaban, dia harus kembali ke mobil. Andi dan Niles naik pesawat yang berpartisipasi dalam perdagangan narkoba ke Paris. Niles tampaknya tidak puas dengan jawaban yang diberikan Andi padanya, dan setelah Andi pergi tidur, Niles mengikatnya ke kursinya dan menodongkan pistol ke kepala pilot,
menyuruhnya untuk membalikkan rencana. Andy bangun dan memberitahu pilot untuk berpura-pura mati dalam bahasa Rusia sehingga dia dapat mengalihkan perhatian Niles. Pilot kembali menerbangkan pesawat ke Paris sementara Niles dan Andy bertarung. Pada akhirnya, Andy menang dan mampu menenangkan Niles dengan cukup untuk membawanya ke Paris. Begitu mereka mendarat di Paris, mereka bertemu dengan kru lainnya di sebuah gereja tua yang ditinggalkan. Mereka makan malam dan saling mengenal. Booker menjadi abadi di abad ke-18, Nikki dan Yo bertemu di Perang Salib di abad ke-12 sebagai musuh dan Andy mengatakan bahwa dia adalah yang tertua, tetapi tidak ingat berapa umurnya sebenarnya. Mereka semua pergi tidur, kecuali Andy yang duduk di kursi di ruang tamu. Di tengah malam, Niles mengalami mimpi buruk yang membangunkan semua orang. Dia menjelaskan bahwa dia memimpikannya seorang wanita terkunci di peti mati besi tenggelam di tengah laut. Para kru menjelaskan kepadanya bahwa dia melihat Queen, seorang wanita abadi yang biasa bertarung bersama Andy. Ketika mereka mencoba untuk membebaskan wanita yang dituduh santet, mereka sendiri ditangkap dan dituduh santet. Ketika kota menyadari bahwa mereka tidak bisa mati, itu hanya mengkonfirmasi kecurigaan mereka dan mereka mulai bekerja mencoba mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Akhirnya mereka memisahkan para wanita dan mengunci Queen di peti mati besi dan melemparkannya ke laut. Di dalam, dia tenggelam berulang kali, hidup kembali hanya untuk mati lagi, untuk selamanya. Mereka menjelaskan bahwa ada kemungkinan bagi mereka untuk mati, tetapi sangat jarang. Mereka menjelaskan bahwa pada akhirnya, setelah makhluk abadi hidup cukup lama, luka mereka berhenti sembuh, yang berarti inilah saatnya mereka. Andy dan Niles berbicara di luar tentang orang yang mereka cintai dan orang-orang yang harus mereka tinggalkan untuk menjalani kehidupan baru mereka. Sementara mereka berbicara, mereka mendengar tentara di luar gereja. Mereka menyadari Copley telah menemukan tempat mereka bersembunyi. Andy merawat para prajurit saat Copley mengawasi dari van pengintai di dekatnya. Ketika mereka masuk kembali ke gereja, Yo dan Nikki tidak bisa ditemukan. Booker telah diledakkan oleh granat dan butuh beberapa saat untuk menyembuhkannya. Niles menunggu dengan Booker sementara Andy membunuh sisa tentara. Ketika dia kembali, mereka mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke tempat persembunyian lain. Yo dan Nikki bangun di sebuah van yang dikelilingi oleh tentara. Para prajurit menggoda mereka karena menjadi gay dan menahan mereka ketika mereka mencoba untuk memeluk. Van tiba untuk bertemu Copley di Inggris, dan bagian belakang van dibuka untuk mengungkapkan bahwa Yo dan Nikki telah membunuh semua orang di dalam saat masih di borgol. Mereka dikawal ke Merrick, yang menjelaskan bahwa dia bermaksud menggunakannya untuk penelitian sel induk dan akan melakukan eksperimen pada mereka sampai dia menemukan cara untuk memperpanjang umur manusia. Dia menjelaskan bahwa dia tidak peduli apa yang harus dia lakukan kepada mereka atau seberapa banyak rasa sakit yang mereka alami, dia hanya menginginkan hasil. Nikki dan Yo dibawa ke laboratorium dan Merrick menuntut agar Copley membawanya Andy dan Booker. Andy, Booker, dan Niles berlindung di tambang yang ditinggalkan. Saat berada di dalam, Andy menyadari bahwa dia masih berdarah dari pertarungan di gereja dan tidak sembuh sendiri. Dia diam-diam melangkah keluar dan Booker memberitahu Niles tentang betapa sulitnya menyaksikan semua orang yang Anda cintai mati, terutama ketika mereka tidak mempercayai mereka ketika mereka mengatakan itu tidak dapat membantu. Andy pergi ke apotek dan membeli persediaan medis. Kasir menawarkan untuk membantu membalut lukanya di ruang belakang. Ketika Andy bertanya mengapa wanita itu membantunya, terutama tanpa mengajukan pertanyaan apapun, wanita itu mengatakan bahwa dia mengharapkan Andy untuk meneruskan tindakan kebaikan itu kepada orang lain besok. Ketika Andy kembali ke mobil, dia mencoba untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi abadi. Yo dan Nikki diikat ke kursi medis di lab Merrick. Copley mencoba memberitahu Merrick bahwa dia memiliki semua sampel yang dia butuhkan dan dia tidak perlu menyandera mereka lagi. Merrick mengatakan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dengan Yo dan Nikki dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan hasil. Nikki memberitahu perawat bahwa mereka tidak akan dapat memberikan hasil apapun, bahwa orang telah melakukan eksperimen yang sama pada mereka di masa lalu dengan pembenaran yang sama untuk membantu orang, dan itu tidak pernah berhasil. Neil terbangun dari mimpi buruk di tengah malam dan pergi keluar. Dia menemukan Andy melalui teleponnya dan mereka berbicara tentang keluarga dan rasa sakit menjadi abadi. Booker bertemu dengan mereka untuk mengatakan bahwa dia menemukan kemungkinan lokasi di mana Copley berada dan mereka menuju ke sana. Mereka berhenti di luar pagar yang mengelilingi gedung Copley dan mulai bersiap untuk masuk. Andy menginstruksikan Booker untuk mengintai terlebih dahulu,
Tetapi Niles menolak untuk melakukannya, mengatakan dia tidak bisa hidup dengan membunuh orang dan dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan keluarganya sebelum terlambat. Andy membiarkannya mengambil mobil dan senjata dan mengarahkannya ke arah stasiun kereta api. Dia memasuki gedung sendirian dengan Booker. Mereka menemukan Copley di sebuah kamar di lantai atas dan menahannya di bawah todongan senjata. Yang mengejutkan Andy, Booker menembaknya dari samping dan menahannya. Dia menjelaskan bahwa dia mengatur mereka dan membawa semua orang ke Copley dan Merrick karena dia berharap Merrick dapat menemukan cara untuk membuat mereka mati sehingga mereka tidak perlu menderita lagi. Saat itulah Booker menyadari Andy tidak sembuh dan mulai panik. Penjaga masuk dan menahan protes Andy dan Booker dan Copley, mengatakan bahwa dia tidak berpikir Andy akan selamat dari ujian yang akan mereka lalui. Merrick tidak peduli, dan para penjaga membawa mereka pergi. Merrick membawa Andy dan Booker ke ruang pengujian Yo dan Nikki ditahan. Copley menjelaskan kepada Merrick bahwa jika Andy tidak lagi abadi, maka pengujian ini akan menjadi pembunuhan dan dia tidak akan mendukungnya. Merrick menendangnya keluar dan mulai bekerja mencoba untuk menjaga Andy tetap hidup sehingga mereka dapat menjalankan tes pada dirinya. Niles berbalik dan kembali ke markas Merrick. Dia menemukan Copley dan dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menghabiskan bertahun-tahun melakukan penelitian tentang Andy dan krunya dan semua kebaikan yang telah mereka lakukan untuk kemanusiaan selama hidup mereka. Dia bilang dia pikir dengan membawa mereka masuk dan melakukan pengujian ini dia akan membantu dunia, tapi menyadari dia salah dan bahwa mereka akan berbuat lebih baik untuk dunia jika mereka meninggalkan mereka sendirian. Niles meyakinkan Copley untuk membawanya ke tempat Merrick menyimpannya dan Copley memberinya kode akses. Niles melewati pasukan kecil yang disimpan di gedung, dan para prajurit melaporkan kepada Merrick bahwa Niles juga abadi. Dia menemukan di mana mereka disimpan dan membebaskan mereka. Nikki dan Yo sangat marah pada Booker karena mengkhianati mereka, dan Andy tidak ingin bertengkar lagi. Andy meyakinkan Yo dan Nikki bahwa sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang ini dan Niles meyakinkan Andy bahwa dia masih memiliki janji untuk ditepati dan alasan untuk bertarung. Niles memberi mereka semua senjata dan mereka bergerak melalui gedung untuk mencoba dan menemukan dan membunuh Merrick. Mereka semua melakukan yang terbaik untuk melindungi Andy, tetapi dia dengan cepat membuktikan bahwa dia masih mampu meskipun dia tidak lagi abadi. Mereka sampai di kantor Merrick dan mendapati dia tidak ada di sana, dan mereka melihat lift sedang turun. Nikki dan Yo mengejar Merrick sementara Niles tetap bersama Andy. Lift turun adalah tipuan dan Merrick muncul menodongkan pistol ke Andy. Niles dan Andy memperagakan kembali trik yang dimainkan Andy padanya di pesawat dan Andy berpura-pura mati untuk mengalihkan perhatian Merrick cukup lama sehingga Niles bisa menjegalnya. Mereka menerobos jendela dan jatuh beberapa cerita sebelum mendarat di mobil, membunuh mereka berdua. Nikki dan Yo pergi untuk memeriksa Niles dan membantunya keluar dari mobil. Andy bertemu dengan mereka dan mereka meninggalkan tubuh Merrick dan pergi. Kemudian, mereka makan siang dan Booker menunggu di luar sementara kru lainnya memutuskan apa hukumannya karena mengkhianati mereka. Niles pergi keluar untuk menghiburnya dan dia mengatakan padanya bahwa dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim. Andy berbicara dengannya di pantai dan mengatakan bahwa mereka telah memutuskan bahwa hukumannya akan menghabiskan 100 tahun sendirian. Karena Andy fana, itu berarti mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Kelompok tersebut kemudian menghadapkan Copley, kepada siapa mereka menjelaskan bahwa setiap bukti dari mereka yang abadi harus dihancurkan dan juga meminta bantuannya dalam memperbaiki dunia. Tamat. Terima kasih telah menonton. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.